Chapter 61. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan jejak di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan akal ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Sehubungan dengan ini, si Tunan mengatakan bahwa surga yang menentang manik memiliki elemen air yang cukup dan sekarang elemen kayu yang dibutuhkan. Karena ini, dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan Heng Yue Sekte untuk mendapatkan material dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi surga dengan manik-manik yang menentangnya. Wang Lin telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan ke-14 Qi Condensation. Namun, dia penasaran tentang bagaimana dia tidak membutuhkan nyanyian dan hanya maju sejauh ini melalui budidaya. Dia curiga ada hubungannya dengan si Tunan. Saat memegang manik-manik, dia memasuki ruang mimpi. Tepat ketika dia hendak masuk, dia dengan cepat meletakkan manik-manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, si Tunan berkata, dengan perasaan tidak puas, mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu di kompetisi sebelumnya? Jika itu aku akan membunuh semua jantan dan mengisap semua betina, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Itu akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang kau lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Sun Dazu itu. Tidak buruk, sama seperti saya di masa muda saya. Wang Lin, Anda harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat mengkonsumsi yang lemah. Jika Anda terus berpikir naif, maka saya khawatir Anda tidak akan hidup lama. Petik 2. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Senior, haruskah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bangunan yayasan? Junior tidak tahu nyanyian apapun untuk masuk ke foundation building. Petik 2. Si Tunan mendengus dan berkata, saya tahu nyanyian itu, tetapi memasuki tahap foundation building adalah langkah nyata ke dunia kultivasi dan sangat sulit. Anda harus menemukan tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk membantu meningkatkan peluang Anda untuk menerobos. Juga, mata air spiritual dan air salju Anda tidak akan cukup lagi. Ketika Anda memasuki foundation building, Anda membutuhkan banyak energi spiritual, jadi Anda lebih baik menyiapkan embun spiritual. Wang Lin mengangguk dan berkata, embun itu mudah didapat. Itu hanya membutuhkan banyak waktu. Petik 2. Si Tunan menghela napas dan berkata, tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Qi, adalah menggunakan energi spiritual surga dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan fondasi untuk tahap foundation building. Sampai sekarang, Anda sudah bisa mencoba masuk ke tahap foundation building, tapi saya sarankan Anda menunggu sampai Anda mencapai lapisan ke-15. Bakat Anda tidak begitu bagus, dan meskipun saya telah menggunakan esensi saya sendiri untuk membantu Anda dalam beberapa dekade terakhir, memasuki tahap foundation building adalah tindakan yang menantang surga. Jika saya masih memiliki tubuh saya hanya bisa membantu Anda melewatinya, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak sekarang. Petik 2. Selain itu, cara seranganmu juga sederhana. Hanya satu teknik yang tidak akan dilakukan. Tapi sayangnya, semua teknik yang saya miliki mengharuskan Anda setidaknya berada di tahap foundation building untuk digunakan. Anda harus dengan cepat mencapai tahap foundation building sehingga saya bisa memberikan metode kenaikan dunia bawah kepada Anda. Petik 2. Wang Lin tertegun dan berkata, metode kenaikan dunia bawah. Petik 2. Si Tunan dengan bangga berkata, benar. Hehe, bahkan di rumah saya, negara peringkat 6, masih merupakan metode kualitas terbaik. Sayangnya, itu membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasi akan terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangat kuat. Begitu Anda telah mencapai puncak metode ini, Anda bahkan dapat bertarung melawan para pakar dari peringkat 7 negara. Ini sudah diselesaikan. Besok, Anda bisa pergi ke perpustakaan tulisan suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki. Tetapi, begitu Anda mencapai foundation building, Anda harus berlatih metode kenaikan dunia bawah. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar dan aku mengangguk. Juga, Wang Lin, yang terbaik adalah kamu tidak menaruh surga yang menantang manik di tas pegangmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dada Anda, jadi saya masih bisa berkomunikasi dengan Anda ketika Anda tidak berada di ruang mimpi, dan Anda dapat memasukkan ruang mimpi melalui saya.
Petik 2. Waktu perlahan berlalu saat Si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik-manik itu dekat ke dada, lalu mengambil minuman cairan spiritual dan mengolahnya sepanjang malam dalam keheningan. Pagi berikutnya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di udara aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika dia melihat Wang Lin. Senyum di wajahnya jauh lebih hangat daripada kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut aku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di subpuncak Gunung Hengyue, Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area di mana kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi terbang lurus melewatinya dan masuk lebih dalam ke Puncak Pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terbatas di Hengyue Sekte. Disinilah inti penatua sejati dan tua-tua building-building membina, jadi jangan sembarangan menyebarkan indera ilahi Anda, atau Anda mungkin menyinggung perasaan mereka." Petik 2. Wang Lin segera setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong batu giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengusap tangannya ke udara, dan berbisik, "Buka." Sepotong batu giok dengan cepat mulai bersinar dan lingkaran mulai mengembang darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati oleh satu orang. Hang Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin ragu-ragu sedikit dan mengikutinya. Saat dia masuk, matanya kabur. Ketika matanya cerah, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernafas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ilahi yang kuat keluar dan mengamati dia. Kemudian, suara kuno dan lambat keluar, "Jadi kamu adalah Wang Lin." "Tidak buruk." Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa penatua." Dan pada saat yang sama, suara Si Tunan bergema di benaknya, tempat ini membuatnya tampak lebih seperti apa yang harus dilakukan sekte kecil. 2 formasi inti dan 10 penggarap bangunan yayasan, tidak buruk. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram, "Apa, penatua? Ini leluhur." Wang Lin tertegun. Suara itu datang lagi. "Tidak apa-apa. Kebiasaan sekte tidak berguna di sini." "Wang Lin, kali ini, Anda telah melakukan tindakan besar untuk sekte, sehingga Anda dapat memilih teknik apapun yang Anda suka di perpustakaan tulisan suci ini. Perpustakaan tulisan suci ini tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di halaman. Disinilah teknik sebenarnya dari Hengyue Sekte disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika Anda mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi yang lebih besar. Anda tidak boleh terlalu serakah dan Anda harus memilih yang tepat. Huang Long, Anda bisa membawanya ke sana sekarang." Dalam benak Wang Lin, Si Tunan berkata dengan sinis, "Formasi inti belaka sebagai leluhur. Ketika saya masih muda, semua pembudidaya core formation mencoba menghisap ke saya, dan beberapa pembudidaya core formation perempuan bahkan akan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan saya." Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Si Tunan. Hang Long dengan cepat dan penuh hormat menanggapi. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memancarkan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua, Renegade Immortal, Chapter 62. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, "Ini adalah perpustakaan tulisan suci. Anda bisa masuk. Di lantai pertama sebagian besar teknik untuk tahap kondensasi Qi. Anda dapat melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatian Anda di lantai 2, karena disitulah teknik untuk tahap pembangunan fondasi. Saya akan menunggu Anda di luar." Petik 2. Wang Lin agak gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam. Bangunan ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak batu giok hijau, mengambang di rak-rak dan memancarkan lampu hijau. Si Tunan mengejek, "Tidak perlu melihat. Hal-hal apa saja yang ada di sana. Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, saya bahkan tidak akan repot-repot untuk melihat mereka." Petik 2. Wang Lin tidak bergegas ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata Si Tunan.
Dia berjalan ke setiap potongan batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji tekniknya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan dengan cermat melihatnya. Teknik kualitas terbaik, naga api. Si Tunan segera berkata, teknik kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran yang berkualitas rendah. Teknik jiwaku adalah teknik kualitas nyata. Petik 2. Wang Lin tertegun. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah, sampah lengkap. Dari mana saya berasal? Anda bisa mendapatkan ini dari mana saja dan mereka berani menyebutnya teknik kualitas terbaik. 5 elemen pelarian saya adalah teknik kualitas terbaik. Petik 2. Teknik kualitas terbaik, Wind Blade. Petik 2. Ini masih sampah. Saya tahu Howling Gale. Itu 100 kali lebih kuat. Petik 2. Formasi petir 9 hari. Petik 2. Apa semua omong kosong? Ini jelas hanya teknik guntur yang buruk. Mengapa memberinya nama yang sangat kuat? Sampah. Petik 2. Transformasi abadi. Petik 2. Ini jenis yang menarik, tetapi masih sampah. Saya tahu transformasi abadi yang lebih besar. Itu 100 kali lebih kuat. Petik 2. Si Tunan mengolok-olok setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengerutkan kening. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak ada banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa lusin batu giok yang melayang di udara. Wang Lin dengan cemas tersenyum dan berpikir, kamu adalah senior dari negara budidaya peringkat 6, tentu saja tidak ada teknik ini yang cukup baik untukmu, kurang dari P lebih besar dari. Si Tunan mendesak, Wang Lin, Anda tidak perlu melihat ini. Dengan cepat temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, begitu Anda mencapai bangunan fondasi, Anda dapat meninggalkan sekte kecil ini. Petik 2. Suasana antisipasi sebelumnya semua telah dihancurkan oleh Si Tunan, jadi Wang Lin berjalan keluar dari perpustakaan kitab suci, mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia tertegun dan bertanya, kamu memilih itu segera. Anda harus hati-hati memilih. Perpustakaan tulisan suci ini berisi teknik-teknik terbaik di negara budidaya Zhao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Petik 2. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan Si Tunan dan pujian tetua menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid telah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan akan bertanya kepadanya teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Aku adalah Punanzi Sekte Suandao. Junior dari Heng Yue Sekte, cepat keluar dan menyambut saya. Petik 2. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari bangunan di sekitarnya. 2 sosok di depan adalah yang paling terlihat. Salah satu dari mereka memiliki kulit merah dengan mata yang jernih dan tajam. Di sebelahnya adalah seorang wanita tua. Wajahnya penuh keriput dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam memandang ke langit. Di belakang mereka berdua adalah 10 tua-tua, semua dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Si Tunan serius mengatakan, Wang Lin, ada pembudidaya jiwa yang baru lahir di luar. Heng Yue Sekte berada dalam masalah besar sekarang. Anda harus menemukan peluang dan melarikan diri. Dengan saya di sini, saya sementara bisa membuatnya sehingga dia tidak bisa merasakan Anda. Jika saya memiliki tubuh saya tidak akan takut akan jiwa yang baru lahir belaka. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Pria tua berwajah merah itu dengan keras berkata, Pun Nan Senior, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Heng Yue Sek saya. Beritahu kami. Petik 2. Sesosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, jika itu 500 tahun yang lalu, saya akan diintimidasi oleh formasi pertahanan Heng Yue Sekte, tetapi, melihat sekarang, hanya begitu. Setelah saya menghancurkan formasi ini, saya akan berbicara dengan Anda Junior. Petik 2. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera menciptakan tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu terhempas ke tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak pinus dan puncak Heng Yue. Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk Heng Yue Sekte.
Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi defensif ini akan memiliki beberapa teknik canggih di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampak di sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya berapa banyak seranganku yang bisa dilakukan. Pun Nanzi mengeluarkan senyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lainnya dan membanting lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu menjadi pucat. Dia menyapu udara di depannya dan menciptakan keretakan. Dia dengan cepat pergi ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Huang Long cepat berbisik, "Wang Lin, ikuti dengan cermat." Dengan itu, tubuhnya menembak seperti panah dan pergi ke celah. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti di belakang mereka. Pada saat itu, tornado itu jatuh lagi. Raungan gemuruh muncul ketika tornado menghantam layar cahaya. Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang nyaris tidak menahan. Wang Lin memasuki celah. Setelah keluar dari celah, dia muncul lagi di panggung di puncak pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel yang berbeda sambil melantunkan beberapa nyanyian yang rumit. Di 6 pilar giok putih lainnya duduk 6 tua-tua bangunan yayasan lainnya. Setiap wajah mereka pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Heng Yue Sek saya adalah ini." Dengan itu, dia meludahkan seteguk energi inti ke pilar putih. Tubuh Long Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju jembatan kembali ke Hang Hang Peak. Huff, itu mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku untuk serangan ketiga ini. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia meludahkan mulut penuh energi Nas Chen Sol ke bukit kecil dan itu tumbuh 10 kali ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan ledakan, salah satu pilar batu giok putih pecah dan pondasi bangunan tua di atas putih pilar berdarah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. Renegade Immortal, Chapter 63. Hancurkan aku. Istirahat. Hancurkan. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya terus-menerus mengayun ketika tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota-kota dan desa-desa sekitarnya terlalu takut untuk pergi keluar, sehingga mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Semakin banyak orang yang berani melihat keluar dari jendela mereka dan melihat gunung raksasa mengambang di udara, terus-menerus membanting. Batu giok putih lainnya pecah dan sesepuh foundation building lainnya mengeluarkan seteguk darah dan jatuh, kurang dari P lebih besar dari. Pun Nanzi mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa nyanyian yang rumit. Labu bergetar dan cairan merah keluar darinya. Saat cairan itu muncul, itu menyala di api dan mengelilingi tornado. Hancurkan. Pun Nanzi mengeluarkan raungan dan membanting tornado yang terbakar ke bawah. Dengan ledakan, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 jade putih pecah dan 2 tetua lainnya jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya 4 tetap. Selain dari 2 tetua formasi inti, 2 wajah tua-tua yayasan bangunan benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Huang Long sudah membawa semua murid batin ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Wang Hao juga di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan menghampirinya dan menatap tercengang ke langit, tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Pun Nanzi gelap ketika dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini berada di luar harapannya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada pembudidaya Nas Chen Sol mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa mempertahankan dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi, jika ada pembudidaya Nas Chen Sol di sini, itu kekuatan akan sangat menakutkan. Ketika penatua berwajah merah menyaksikan Junior Building Foundation jatuh satu demi satu, hatinya berdarah. Dia berteriak, "Pun Nanzi Senior, Sekte Suandao Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Heng Yue kami. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kita semua?" Petik 2. Pun Nanzi mendengus dan berkata, "Liu Wenju, Anda berubah dari menjadi seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Heng Yue dan bahkan telah mencapai formasi inti. Sangat memalukan untuk menghancurkan formasi ini. Jika Anda membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi Anda semua." Petik 2. Ahli formasi inti, Liu Wenju,
ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, "Senior Pun Nanzi, saya bisa taat." Petik 2. Pun Nanzi tertawa gila, wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Baik, formasi pertahanan ini, hancurkan untukku." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa naik tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia meludahkan lebih banyak energi Naschen Soul dan tornado semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi tanda tornado untuk turun. Tornado raksasa mengeluarkan suara mendengung saat didorong ke bawah sedikit lebih banyak. Dengan suara retak, retakan di layar cahaya meningkat dan pilar putih lainnya pecah saat Penatua Foundation Building lainnya jatuh. Tornado raksasa jatuh 1 inci lagi dan Penatua Foundation Building terakhir mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. "Hancurkan!" Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam 3 inci. Puncak Pinus bergetar. Dengan gemuruh yang menggelegar, seluruh gunung itu tenggelam puluhan meter ke tanah. Jembatan batu yang terhubung ke Heng Yue Sekte pecah menjadi 2 dan jatuh dari tebing. Sementara itu, formasi pertahanan Heng Yue Sekte akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping kecil dan menghilang. 2 pilar batu giok putih terakhir pecah dan Liu Wenju dan wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata, dengan ekspresi dingin, "Siapa di sini Wang Lin?" Kurang dari P lebih besar dari. Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan ahli Naschen Soul ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid di sekitarnya berpaling kepadanya. Pun Nanzi mengamati kelompok itu dan pandangannya jatuh pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan berpikir bahwa ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya Ouyang telah menyebut Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kehilangan mereka sepenuhnya karena Wang Lin. Dia benar-benar ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Heng Yue Sekte. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Zhou Peng, mereka akan menang pasti dan akan mengambil alih tanah Heng Yue Sekte tanpa secara terbuka menggunakan kekuatan. Tapi penampilan Wang Lin ini mengganggu rencananya dan memaksanya untuk muncul dan dengan paksa mengambil tanah itu. Sikap Pun Nanzi dingin ketika dia bertanya, "Kamu adalah Wang Lin?" Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid adalah Wang Lin," dan dia menyapa Pun Nanzi senior. Pun Nanzi mengangguk. Dia berpaling ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, "Nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Heng Yue Sekte semuanya mati dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Heng Yue ini. Alih-alih membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya ke Suan Dao Sek saya?" Petik 2. Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan pandangan pahit dan berkata, "Senior, tolong pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan bukan." Tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nanzi memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, "Pergi. Selain orang-orang, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika Anda terus menggangguku, saya tidak keberatan memusnahkan seluruh sekte." Wanita tua itu menjadi marah dan akan menagih ketika Liu Wenju menghentikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior patuh, tapi Gunung Heng Yue ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak memiliki hak untuk memberikannya. Junior hanya dapat setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan," Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, "Pinjamkan. Tidak apa-apa. Pinjamkan ke Suan Dao Sekte saya selama 100.000 tahun." Semua murid batin sangat marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menampilkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai berpikir tentang diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu daerah itu dan mendarat di Huanglong. Dia berkata, "Kamu, tinggalkan pedang bulan ungu Anda. Junior saya, Ouyang, mengawasi." Huanglong menanggung penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia melihat ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menemukan bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedangnya, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nanzi meraih dengan tangan kanannya dan pedang bulan ungu itu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan terbentuk menjadi naga raksasa, Renegade Immortal, Chapter 64.
Naga itu meraung pada Pun Nanzi dan menyerangnya. Pun Nanzi mencibir. Dia menjentikkan pedangnya dan berkata, "Hewan, tenangkan dirimu." Tubuh naga bergetar dan segera kehilangan keinginannya. Dengan enggan kembali ke pedang. Pedang berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan mendesah. Dia berkata, "Baik, semua murid Heng Yue Sekte, dengarkan perintahku, ikuti aku dari gunung." Dengan itu, dia melihat sekeliling dan mengeluarkan napas lain sebelum melayang ke udara. Pun Nanzi menyipitkan matanya, dan berkata, "Suandao Sekte saya akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini." Petik 2. Wajah 10 tua-tua yayasan bangunan semuanya menjadi aneh. Selain 2 yang berada di sebelah wanita tua itu, 8 lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dia menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berdiri di sebelah wanita tua itu. Wanita tua itu menekan kemarahan di dalam hatinya dan berteriak, "Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jika ada yang tidak mau mengikuti kami, aku tidak akan memaksamu." Petik 2. Di antara generasi Haonglong, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huanglong, Dao Su, dan penatua berwajah merah, tidak ada sesepuh pun yang bergerak. Hanya 3 yang bergerak dan berdiri di samping 2 tetua formasi inti. Di antara puluhan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di sebelah tua-tua penatua inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan meletakkannya. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Zhou ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak mengikuti. Sedangkan untuk wanita bernama Su, dia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia menarik kembali langkah yang diambilnya. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, "Saudara Taizu, aku tidak akan pergi kemanapun. Saya berencana pulang dan membantu ayah saya. Jangan khawatir, Saudara Taizu, saya akan mengurus keluarga Anda." Petik 2. Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Sekte Suandao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti, jadi, setelah merenung sejenak, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nanzi menyala saat dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kau tetap di sini." Wang Lin tertegun dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nanzi, mengapa Anda ingin junior tetap?" Pun Nanzi mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu untuk tetap, kamu tetap." Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Petik 2. Liu Wenju ragu-ragu untuk beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nanzi, Wang Lin ini adalah murid kepala Heng Yue Sek saya, jadi saya ingin meminta senior untuk tidak mempersulit dia dan membiarkan dia pergi bersama kami." Dia telah mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar. Dia benar-benar tidak mau menyerahkan murid yayasan bangunan masa depan ini. Pun Nanzi mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "The Heng Yue Sekte hanya ada dalam nama. Apakah Anda akan mengikuti mereka ketika mereka melayang di seluruh dunia? Jika Anda bergabung dengan Suandao Sekte saya, masa depan Anda akan jauh lebih cerah. Anda memutuskan sendiri apa yang Anda inginkan. Anda tidak ingin rumor menyebar, bukan?" Desas-desus mengatakan bahwa Suandao Sekte saya tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga para murid. Pun Nanzi yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, ia tidak akan mengikuti Heng Yue Sekte, kurang dari P lebih besar dari. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia menggenggam tangannya, naik ke udara, dan berdiri di sebelah Huang Long. Mata Pun Nanzi berbinar. "Bocah yang tidak tahu berterima kasih," katanya. Liu Wenju dan wanita tua itu memberi Wang Lin pandangan serius. Mereka menunggu sebentar, tetapi setelah melihat semua murid Heng Yue Sekte dengan kepala menunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi pahit. Orang-orang dari Heng Yue Sekte mengikuti 2 tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Heng Yue Sekte seperti anjing gelandangan. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Selain amarah, mereka dipenuhi dengan perasaan kehilangan. Setelah terbang lama, sampai langit gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sejenak, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia memandang orang-orang di sekitarnya.
Selain dua tetua yayasan bangunan, semua orang berada di tahap ki kondensasi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huang Longs dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Heng Yue Sekte telah bertemu bencana ini. Segala sesuatu selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Heng Yue dari kita, tetapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai Nas Chen Sol, kita akan dapat mengambilnya kembali. Petik 2. Di antara dua tetua yayasan building adalah sesepuh Sangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, leluhur Wang benar. Semakin kita merasa sengsara sekarang, semakin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus mengambil kembali gunung itu. Petik 2. Penatua Foundation Building lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia melihat para murid yang tersisa dan berkata, ketika bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang mau mengikuti kami dari Heng Yue Sekte. Dia menghela nafas. Di antara murid batin yang mengikuti, selain dari saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak tahu nama-nama mereka, tetapi mereka tampak akrab. Ada juga sedikit berlemak, yaitu orang yang ia temui di luar kata pavilion. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Yang paling penting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kami. Bertahun-tahun yang lalu, saya membangun rumah di gunung seperti ular ribuan kilometer dari sini. Untuk sekarang, ayo kita tinggal di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Begitu kami mencapai itu, kita harus pergi ke pelatihan pintu tertutup dan mencapai Nas Chen Sol dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada dua tetua yayasan bangunan, Sangguan dan Song Yu, kalian berdua berjaga-jaga sementara saya dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Sangguan dan Song Yu cepat-cepat melakukan apa yang diperintahkan. Lu Wenju mengeluarkan beberapa potong batu giok hijau. Dia melemparkan mereka ke udara dan mereka mulai memancarkan lampu hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan batu giok hijau tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah lampu hijau yang menutupi semuanya dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Renegade Immortal, Chapter 65. Huang Long menyentuh tasnya memegang dan melihat ke arah sekte Heng Yue dengan ekspresi yang kompleks. Dao Su berdiri di sampingnya dan berkata, Kepala sekte, akan ada waktu ketika kita akan mengambil kembali gunung Heng Yue. Huang Long tersenyum pahit dan berkata, pedang bulan ungu diberikan bagi saya oleh leluhur Liu ketika saya menjadi kepala sekte. Saya mengatakan kepadanya bahwa selama pedang ada di sana, saya akan berada di sana, tapi sekarang, sayang. Petik 2. Penatua berwajah merah bernama Ma dengan gelap berkata, Kepala sekte, sekte Suandao Sekte memiliki kultivator jiwa yang baru lahir. Tidak melawannya adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal tentang hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Kembali ketika Heng Yue Sekte kuat, kami melakukan hal yang sama. Petik 2. Huang Long diam-diam menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di kaki sudut, melihat gunung Heng Yue. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan shock, tetapi dia lebih khawatir tentang orang tuanya. Setelah merenung sebentar, dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Dia takut bahwa murid-murid Suandao Sekte akan pergi mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin melukai orang tuanya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Si Tunan dengan bangga membual, ini adalah cara yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Saya memiliki 10.000 cara bagi orang-orang untuk berharap mereka mati. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika aku membunuh satu, akan ada yang lain,
kecuali aku membunuh semua murid Sekte Suandao. Petik 2. Si Tunan terus berusaha mendorongnya. Apa yang sangat sulit tentang itu? Saya akan mengajari Anda teknik boneka. Kemudian, Anda dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, kamu akan bisa hidup bebas dari rasa khawatir. Petik 2. Begitu si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari paviliun pedang menghampiri Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, "Kepala kakak senior, nama saya Huang Dasan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini." Petik 2. Wang Lin melirik yang lain, tapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, "Huang Dasan, jika Anda memiliki waktu, Anda harus lebih banyak berkultivasi daripada meminta seseorang untuk merawat Anda." Petik 2. Huang Dasan tersenyum dan berkata, "Sekte itu hilang. Di antara murid batin yang tersisa, kakak senior Wang Lin adalah yang terkuat. Tidak peduli berapa banyak saya berkultivasi, saya tidak akan bisa mengalahkannya, jadi saya mungkin juga bawahannya." Petik 2. Saudara Zhang berbalik dan menatap Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa ketiga murid ke gunung untuk diuji untuk bergabung dengan sekte. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Saya benar-benar mengagumi Anda." Petik 2. Wang Lin tersenyum masam, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia selalu sangat menghormati saudara lelaki Zhang. Saudara Zhang adalah salah satu dari beberapa murid dalam di sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan mendorongnya. Pada saat ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, "Zhang Dekun, kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan kamu akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah Anda masih ingat janji itu dari 10 tahun yang lalu?" Petik 2. Mata broter Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, "Tentu saja aku ingat." Lu Song menghela nafas. Dia duduk di samping Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, Heng Yue Sekte hanya ada dalam nama. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika Anda tetap tinggal di Sekte Suandao, Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami." Petik 2. Dengan itu, ia dengan pahit tersenyum pada saudara Zhang dan berkata, "Zhang Dekun, sifat keras kepala Anda masih sama seperti dulu. Apa gunanya janji 10 tahun itu ketika sekte itu bahkan tidak ada lagi?" Petik 2. Wang Lin memandang Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, "Bukankah kakak laki-laki Lu Song juga tidak tinggal di Sekte Suandao?" Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan panggil aku kakak. Menurut aturan, aku harus memanggilmu kakak. Hehe, jika saya tinggal di sana, saya tidak akan memiliki masa depan, karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang di Sekte Suandao." Petik 2. Zhang Dekun dengan dingin berkata, "Anda tidak hanya telah menyinggung orang-orang dari Suandao Sekte, kamu telah menyinggung banyak orang di Heng Yue Sekte juga." Petik 2. Lu Song mengangkat kepalanya. Dia memandang Zhang Dekun dan menghela nafas. "Saudara junior Zhang, sebelum saya menjadi murid inti, saya adalah orang yang sangat dibenci, tetapi itu di masa lalu. Apa gunanya membicarakan hal itu sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan saya harus membantu. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada Anda, saudara junior Zhang." Petik 2. Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukai dia, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin maka dia dapat menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur, berkata, "Broter Zhang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tetapi, saat ini, sekte ini dalam kesulitan, jadi kami para murid dalam harus bersatu. Lupakan para murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dasan berada di lapisan kelima, Zhang Dekun berada di lapisan ke-6, dan saya di lapisan ke-8. Jadi, apa lapisan kamu di Wang Lin?" Wang Lin melihat bahwa semua orang menatapnya. Dia merenung sedikit, lalu dengan jujur, menjawab, "Lapisan ke-14 Ki kondensasi." Saat kata-kata itu diucapkan, ketiga orang di sebelahnya semua menghirup udara dingin.
Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak berharap dia sekuat ini. Mulut Song kering. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, "Selamat, kakak, Wang. Anda akan segera mencapai tahap foundation building. Ketika itu terjadi, aku harus memanggilmu Penatua." Zheng Dekun menatap Wang Lin dengan dalam dan berpikir sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dasan menyala. Murid-murid dalam lainnya di sekitarnya dengan hati-hati mengamati keempat. Beberapa dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar kepadanya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid terbaik di Sekte Hang Yue. Anda akan menjadi murid senior Penatua, saya akan menjadi murid kedua, Zhang Dekun akan menjadi yang ketiga dan Huang Dasan akan menjadi yang keempat. Kita harus mulai dari sekarang membagikan pengalaman kita dan membentuk kelompok. Bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung sedikit. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Dasan dengan cepat berkata, "Apa yang dikatakan kakak senior kedua itu benar. Begitulah seharusnya." Zhang Dekun ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia mengangguk dan berkata, "Seharusnya ada pemimpin di antara murid-murid batin. Ini akan membantu para penatua dan membuatnya sehingga mereka memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan." Ketika Wang Lin melihat bahwa dua lainnya sudah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak benar-benar peduli tentang masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka, Renegade Immortal, Chapter 66. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi inti dan batu giok itu mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Itu menyatu dengan batu giok pertama. Giok terus berputar dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi segala sesuatu dalam radius 10 meter dari batu giok sampai membentuk cakram cahaya. Liu Wenju menatap kelompok empat Wang dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid dalam lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah untuk tidak jatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, Anda akan bertanggung jawab atas dua murid masing-masing. Sangguan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di sisi." Dengan itu, dia melangkah ke Dis dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lain segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid dan berjalan ke Dis. Kedua tetua pembangun fondasi dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit." Lingkungan mulai bergetar. Dis cahaya mulai naik, kemudian terbang ke kejauhan dengan kecepatan sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat daripada pedang terbang. Beberapa saat setelah itu mulai bergerak, para murid batin tidak bisa menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami para murid dalam dipindahkan ke Sangguan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tetapi dia menggunakan teknik tarikan untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan terlempar. Dia memandang Sangguan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah orang tua yang membangun fondasi, bukan sesuatu yang bisa saya padankan. Si Tunan dengan acuh berkata, "Ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan." Petik 2. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Tidak perlu membandingkan dirimu setiap saat. Saya sudah tahu Anda kuat." Petik 2. Si Tunan mendengus dan berkata, "Ketika aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior seperti kamu. Jika bukan karena Anda satu-satunya orang yang dapat mendengar saya bahkan tidak akan berbicara kepada Anda." Petik 2. Tidak lama kemudian, kecepatan cakram lampu menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris berhasil menjaga tubuhnya stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Lalu, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka.
Awan gelap ini sangat aneh. Lampu melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Sepertinya baru akan bertabrakan dengan cakram cahaya. Wajah Liu Wenju menunduk dan dia berkata, Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, jaga dirimu tetap stabil. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dis cahaya berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak dalam lingkaran di sekitar awan hitam. Berhenti tiba-tiba dan mulai dari dis cahaya ini menyebabkan sejumlah besar tekanan pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid dalam bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak bisa menjaga tubuhnya stabil. Dengan tiba-tiba berhenti dan mulai, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan membuatnya bergerak kembali. Energi dingin keluar dari manik-manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi menembus tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya pada dis. Saat murid dalam yang dikeluarkan tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat tatapan ketakutan pada itu, wajah murid. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan putaran, melemparkannya kembali ke dis. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia akan berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Rekan pembudidaya Sekte Heng Yue, apakah Anda semua bertemu leluhur Xuan Dao Sekte saya, Pun Nancy? Kurang dari P lebih besar dari. Wang Lin menoleh. Dia melihat kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan adalah Penatua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semua mencemooh mereka. 3 dari mereka melepaskan aura yang kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Kurang dari P lebih besar dari orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria berwajah hitam di antara 3 orang kuat. Wajah Liu Wenju sangat suram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat cakram cahaya terbang lebih cepat, menarik diri dari awan gelap tanpa memutar kepalanya. Segera, awan gelap besar itu hanyalah titik gelap di langit. Setelah waktu yang lama, pemandangan di tanah mulai berubah. Petak-petak gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Dis cahaya mengitari area sebentar, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia melaju ke utara hingga mencapai puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Saat cakram cahaya mendarat di tanah, semua murid batin jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa kencang. Liu Wenju membentuk segel dan mengirim teknik. Seluruh gunung bergetar dan retakan muncul di gunung. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke celah. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya. Orang-orang yang tersisa semua memasuki celah dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, retakan perlahan-lahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan indera ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana kecuali beberapa kamar batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, sebuah ekspresi serius, sebagian besar dari Anda telah mencapai tingkat kultivasi di mana Anda tidak perlu makan lagi. Sedangkan bagi Anda yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di ruang batu di sana yang harus bertahan selama beberapa tahun. Saya dan leluhur Anda Wang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan peduli dengan masalah lain. Dengarkan orang tua untuk pengaturan Anda. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Heng Yue Sekte saya akan pergi ke pelatihan pintu tertutup selama 100 tahun, maka kami akan menghapus semua aib kami. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari para tetua. Untuk abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok 3 Huanglong, kalian juga harus pergi ke pelatihan pintu tertutup dan mencoba untuk mencapai pembangunan pondasi sesegera mungkin. Kelompok 3 Longlong mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu murid-murid dalam dan berkata, Lu Song, Anda bertanggung jawab atas semua murid batiniah. Wang Lin, ikuti aku. Saya akan mengatur tempat khusus untuk Anda, Renegade Immortal, Chapter 67. Wanita tua bernama Wang mengangguk dan berkata, Wang Lin, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada kami kapan saja. Wang Lin ragu-ragu sebentar, lalu berkata, murid memiliki satu permintaan yang saya harap para leluhur akan setuju. Wanita tua bernama Wang mengernyitkan alisnya dan berkata,
Ada apa? P lebih besar dari. Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Kamu harus fokus untuk mencapai foundation building dulu. Anda tidak bisa keluar. Petik 2. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah saya selesai, saya bisa fokus pada kultivasi. Petik 2. Wanita tua itu menatap Wang Lin dengan kasar dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan dengan hangat berkata, nenek moyangmu Wang mengkhawatirkan keselamatanmu, di luar. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan di luar? Petik 2. Wang Lin dengan jujur, berkata, murid tidak melihat orang tuanya selama bertahun-tahun, dan pelatihan pintu tertutup ini mungkin akan bertahan lama, jadi saya ingin pulang dan melihat orang tua saya dulu. Petik 2. Liu Wenju merenung sebentar. Dia dan wanita tua itu saling memandang. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, oke, cepat pergi dan cepat kembali. Sepotong batu giok ini dapat mengambil satu pukulan dari pembudidaya formasi inti. Hanya gunakan saat hidup Anda dalam bahaya. Petik 2. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyimpannya di tasnya. Jumlah harta yang dimilikinya terlalu rendah. Dua yang dia miliki hanyalah jimat dari Zhang Hu dan sepotong batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingat itu baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong batu giok, lalu berjalan ke sebuah ruangan untuk pelatihan pintu tertutup dengan wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, ia menggunakan teknik untuk membuka pembentukan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik tarik-menarik di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas, kurang dari P lebih besar dari. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, kamu akhirnya pergi. Apakah Anda berencana untuk kembali? Petik 2. Setelah merenung sedikit, Wang Lin berkata, saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah saya menyelesaikan masalah di rumah, saya punya rencana saya sendiri. Petik 2. Si Tunan berkata, jika tebakan saya benar, setelah Anda memberikan surga yang menantang elemen kayu manik, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Sekarang ini 10 kali, tapi begitu elemen kayu terisi, mungkin 100 kali. Pada saat itu, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat. Petik 2. Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, ia memasuki pegunungan selatan Heng Yuesek. Dia takut menarik perhatian, jadi dia melambat sedikit. Pada hari kedua, dia tiba di desa kecil. Dari kejauhan, desa itu tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Itu berubah dari satu rumah ke rumah 3 kamar dengan tanda, keberuntungan, raksasa di gerbang utama. Meskipun nyaris tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan bisa terdengar. Asap melayang dari desa pagi-pagi ketika semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan harapan orang tuanya. Dia ragu-ragu sedikit, tapi dia tidak masuk. Dia mengelilingi desa sebentar, kemudian menemukan tempat untuk duduk dan berkultivasi dengan pohon-pohon menyembunyikan tubuhnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Suandao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam kepadanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin pulang dan mengkhawatirkan orang tuanya. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa untuk bulan. Pada bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan rasa ilahinya. Pada hari tertentu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, jadi, mereka datang setelah semua. 2 lampu pedang dengan cepat terbang menuju desa. Setelah mereka mendarat, mereka mengungkapkan sosok mereka. 1 orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka, sehingga tidak mungkin untuk melihat siapa itu, tetapi orang ini mengeluarkan bau menjijikkan. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian datang dari individu berjubah hitam. Dia berkata, Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini. Di sisinya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki tampilan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak cerah. Mereka dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, saudara senior, bahwa Wang Zuo benar-benar tercela.
Saya berpikir bahwa dengan betapa dia mengejek Wang Lin, dia akan memberitahu saya di mana orang tuanya berada, tetapi dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, saya cerdas dan memeriksa pendaftaran murid Heng Yue Sekte dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tetapi saya tidak tahu rumah yang mana. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berpikir, Wang Lin, kami berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi saya masih memiliki kekhawatiran tentang Anda, tapi sekarang, saya adalah murid dari sekte Suandao. Tidak peduli apa, saya harus mencuri harta yang Anda miliki. Petik 2. Orang yang dibungkus jubah hitam adalah murid kepala sekte Suandao, Zhou Peng. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia berharap bisa makan daging Wang Lin dan minum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya dirusak oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya ditutupi oleh debu hitam yang tidak bisa dibersihkan, jadi dia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam sehingga orang tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan dengan pakaian, tetapi bau yang dipancarkan oleh debu hitam masih ada. Belum lagi yang lain, bahkan ketika dia mencium baunya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu. Zhang Kuang bertahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya bergejolak dan dia merasa ingin muntah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Dia dengan cepat menjawab, Saudara senior, mengapa saya berani membodohi Anda? Saya sudah menunjukkan Anda cairan. Itu adalah cairan Wang Lin yang diperdagangkan denganku untuk nyanyian untuk tahap kondensasi Qi. Saya bersumpah bahwa jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan pernah mencapai tahap foundation building. Zhou Peng melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang hitam tertutup debu. Sebuah cahaya jahat melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka, di masa depan, selama saya ada, tidak ada yang berani mengacaukan Anda di sekte Suandao. Wajah Zhang Kuang mengungkapkan ekspresi bersemangat, tetapi saat ia menunduk, dia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukan seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Begitu saya memiliki pijakan di sekte Suandao, saya akan dapat mencapai tahap foundation building dalam beberapa lusin tahun. Zhou Peng mengungkapkan ekspresi mengejek ketika Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah Anda memberitahu orang lain tentang cairan ini? Renegade Immortal, Chapter 68. Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, di seluruh Suandao Sekte, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Saya tidak memberitahu orang lain. Petik 2. Mata Zhou Peng menyipit. Dia meraih leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kamu berbohong. Zhang Kuang tidak berani menyerang balik. Wajahnya memerah saat dia melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengepalkan giginya dan berkata, kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang saya katakan 100% benar. Saya tidak memberitahu orang lain. Petik 2. Mata Zhou Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, aku akan percaya kamu untuk saat ini. Pergi tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Saya akan memperbaiki jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakan itu untuk menemukan Wang Lin. Lalu, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali dia mencapai tahap foundation building, jiwanya akan hancur. Petik 2. Tubuh Zhang Kuang menggigil. Dia belum pernah mendengar teknik kejam seperti ini sebelumnya, jadi dia ragu-ragu sebentar. Mata Zhou Peng menyipit. Pergi, teriaknya. Zhang Kuang menggertakkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si tuna segera berteriak, itu benar. Bunuh, 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 bunuh semuanya. Anda terlalu lemah sekarang, tetapi jika Anda cukup kuat, Anda harus membunuh jalan ke sekte Suandao dan membunuh mereka semua. Saat itu, saya senang melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang gagasan si tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat sampai dia hampir berhenti, tetapi pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menjadi lebih teguh, kemudian bergerak lebih cepat menuju desa, kurang dari P lebih besar dari. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikuti di belakangnya seperti hantu di udara.
Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. Kakak senior, kamu. Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyum dingin. Petik 2. Senor Broter, aku. Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia mengambil beberapa langkah mundur sambil meletakkan tangannya di tasnya yang memegang. Zhang Kuang, bukankah kamu mencari rumahku? Itu ada di sana. Wang Lin menunjuk ke arah rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah dipenuhi rasa malu, dan berteriak, kakak senior, aku salah. Ini kesalahan Zhou Peng. Dia memaksa saya untuk datang. Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Sepotong batu giok tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang menuju Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai melantunkan mantra ketika dia mengeluarkan potongan-potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk muncul, itu mengeluarkan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk ke Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia hanya melarikan diri. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik tariknya, yang mengelilingi tubuhnya, dan pindah ke samping. Dia mengirim dua tangan tak terlihat dengan teknik ketertarikannya. Salah satu dari mereka mencubit pedang dan yang lainnya pergi ke Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di lehernya, seolah-olah ada tangan yang kuat memegangnya. Wajahnya berubah ungu. Dia melepaskan teknik yang telah dia bentuk dengan tangannya dan meraih ke arah lehernya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara pecah, leher Zhang Kuang membungkuk saat matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik tarik-menarik, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut sedikit sebelum akhirnya menjadi lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang bergetar dan berubah menjadi sepotong batu giok. Wang Lin mengambil batu giok itu dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya, itu juga kehilangan dukungannya dan berubah menjadi potongan-potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangan Zhang Kuang, dia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuh, lalu bergegas menuju tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu setengah hari. Dia diam-diam mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia akan pergi untuk melihat apa yang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Tepat saat dia akan pergi memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng terkejut. Dia berteriak, siapa yang membunuh Zhang Kuang? Kehadirannya benar-benar menghilang, artinya dia telah mati. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Wang Lin muncul dalam pandangannya. Ekspresi Zhou Peng berubah sangat. Tanpa bicara, dia berbalik dan lari. Dia mengutuk dalam hatinya, Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Anda akan membuat saya terbunuh. Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Petik 2. Mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng. Dia membungkus dirinya dalam teknik tarik-menarik dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak mencoba untuk menoleh. Dia mengambil pedang terbang dan menyerbu menuju puncak Hang Yue. Kamu tidak akan bisa lari. Suara Wang Lin memasuki telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia menggigil dan menemukan dengan ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Dia berteriak putus asa, Wang Lin, tidak ada perselisihan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, tidak ada perselisihan di antara kita. Anda sendiri tahu benar, Zhou Peng, kamu akan mati hari ini. Zhou Peng mengerang dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan memaksa pedang terbang ke batasnya. Dia berpikir, selama aku mencapai sekte, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuhku. Mata Wang Lin bersinar. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih ke arah Zhou Peng. Zhou Peng telah berjaga-jaga melawan tangan naga selama ini. Ketika tangan naga menangkap datang, dia terbang lebih dekat ke tanah. Dia hampir menghindari teknik itu. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya dipukul, membuatnya berputar sedikit sebelum dia menenangkan diri. Wajah Zhou Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat ia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai gelisah. Teknik ketertarikannya hanya memiliki rentang tertentu dan begitu dia melewati kisaran itu, kekuatan teknik menurun banyak.
Dia mulai khawatir. Dia mungkin tidak bisa menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng pergi karena tidak hanya itu akan menempatkan dirinya dalam bahaya, tetapi juga membuat orang tuanya dalam bahaya. Dia segera berkata kepada Situ Nan, "Situ senior, apakah ada cara bagiku untuk menangkapnya segera?" Situ Nan dengan tenang berkata, "Ada, tapi..." Wang Lin mengerutkan kening dan segera berkata, "Jika Zhou Peng pergi, maka saya akan membawa orang tua saya dan pergi. Sedangkan untuk kultivasi, saya hanya akan menyerah dan hidup sebagai manusia." Situ Nan segera berkata, "Untuk apa Anda terburu-buru? Saya hanya berbicara sedikit lambat. Jika itu aku dari sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan." "Murid apa? Kentut, cepatlah." Wang Lin menjadi lebih cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Renegade Immortal, Chapter 69. Situ Nan menggumamkan beberapa kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku bisa membantumu melakukan teleportasi sekali, tapi hanya sekali, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku habis, maka aku akan menghilang sebelum kau mencapai Spirit Transformation," katanya. Dengan itu, Situ Nan tidak berkata lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin memasuki tubuhnya. Udara dingin ini luar biasa. Itu berkali-kali lebih kuat daripada saat dia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin berputar-putar di sekujur tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti pahatan es dan mulai kehilangan kendali atas teknik tarikannya. Zhou Peng memperhatikan perubahan Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi ia bahkan tidak berani untuk berbalik. Dia mulai bergerak lebih cepat lagi. Ketika tubuh Wang Lin berubah menjadi patung es, Situ Nan berteriak, "Jaga pikiranmu tenang. Aku akan teleportasi." Petik 2. Tiba-tiba, pusaran gelap berputar melalui tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Rasa ilahi Zhou Peng telah terkunci pada Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tertegun. Bahkan sebelum dia bisa mengerti apa yang baru saja terjadi, sebuah titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam terpecah menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat meleleh dan dia berkata, dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Zhou Peng terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk lampu hijau. Lampu hijau ini tumbuh hingga menjadi piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi bel. Dia membunyikan bel dan piton tumbuh lebih besar. Kemudian, ia mengusap ekornya ke Wang Lin. Situ Na berkata, dengan suara malas, "Berat, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Aku akan meminjam tubuhmu dan menunjukkan kepadamu salah satu teknik terkenalku." Petik 2. Dengan itu, lampu biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Kurang dari saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur muncul. Dengan dentuman, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan destruktif. Ketika gelombang menyentuh ekor ular sanca, es melaju hingga ke kepalanya. Piton jatuh ke tanah, membeku. Zhou Peng mengeluarkan seteguk darah karena hubungannya dengan piton, tetapi saat dia mengeluarkan darah, darah membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng perlahan membeku, sampai ia menjadi patung es. Situ Nan dengan bangga berkata, "Sangat disayangkan tidak ada lagi orang. Teknik saya ini bekerja paling baik ketika ada banyak orang." "Hei Nak, ini adalah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Bisakah Anda melihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini?" Petik 2. Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh beku Zhou Peng. Tanpa berhenti, dia bergegas pergi dari Gunung Heng Yue. Setelah menemukan tempat yang terisolasi, dia menempatkan tubuh beku Zhou Peng ke samping dan bertanya kepada Situ Nan, apakah Zhou Peng sudah mati. Lebih besar dari, Situ Na perlahan berkata, "Bayi kecil ini belum mati, tetapi dia sudah dekat. Jika Anda ingin dia mati lebih cepat, Anda bisa memecahkan kebekuan, maka dia pasti akan mati." Petik 2. Mata Wang Lin menyala. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Sebelumnya, kamu berkata kamu akan mengajari saya teknik boneka.
Ajari aku teknik itu sekarang. Petik 2. Si Tunan tertawa. Dia sangat senang dengan bagaimana keadaan berubah. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik wayang ini adalah teknik iblis. Dia berpikir bahwa Wang Lin kurang memiliki niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha sangat keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan sepertinya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat senang. Teknik wayang ini harus dilakukan olehmu. Saya akan memberitahu Anda bagaimana hal itu dilakukan setelah Anda menemukan gua terpencil, katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Zhou Peng. Dia mencari-cari sampai menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam. Si Tunan perlahan berkata, aku akan melepaskan es sekarang. Zhou Peng dalam kondisi hampir mati. Anda harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ-organ dalamnya, dan mulai menyempurnakannya. Petik 2. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, keluarkan organ dalamnya dan perbaiki. Ini, si Tuna diam-diam tertawa dan berkata, ini adalah langkah penting untuk membuat boneka. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka saya tidak dapat membantu Anda. Dia diam-diam berpikir, berat, Anda belum pernah melihat darah, jadi bagaimana Anda akan menjadi haus darah? Teknik wayang ini sebenarnya tidak serumit ini, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk sedikit membuka mata Anda. Nak, kau pasti akan menjadi anggota sekte iblisku. Anda tidak dapat menghindarinya. Petik 2. Sambil memikirkan itu, si Tunan dengan cepat berteriak, saya akan menghilangkan es. Anda memiliki setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan terhadap orang tuamu. Petik 2. Dengan itu, es di sekitar Zhou Peng dengan cepat meleleh dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru kembali ke surga menantang Manik. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Zhou Peng untuk membukanya. Yang aneh adalah bahwa tidak ada darah menetes keluar. Sementara menekan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti arahan yang diberikan si Tunan padanya. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya ketika akal ilahinya berfokus pada tugas. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan itu sudah berakhir, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Baik, langkah pertama ini sudah berakhir. Sekarang, langkah kedua ini adalah langkah paling penting. Anda harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ilahi Anda dan memperbaikinya selama 3 hari dan 3 malam. Setelah Anda melakukannya, wayang dapat dianggap lengkap. Anda perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari itu. Saya akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat saat dia mengangguk pahit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke gua, Renegade Immortal, Chapter 70. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua yang dipenuhi keringat. Zhou Peng berjalan di belakangnya dengan mata berkabut. Zhou Peng, Anda kembali ke Sekte Suandao. Ikuti arahan saya dan bunuh semua orang yang ingin menyakiti saya. Juga, lindungi orang tua saya setelah itu. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh dengan haus darah. Zhou Peng dengan hormat mengangguk dan bergerak menuju Sekte Suandao. Wang Lin memandang Zhou Peng. Setelah waktu yang lama, Wang Lin bertanya, Situ senior, teknik wayang ini tidak benar-benar membutuhkan langkah pertama, kan? Situ terpana. Dia dengan cepat berkata, kata siapa? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, Anda tidak bisa melakukan langkah kedua. Petik 2. Setelah Wang Lin secara pribadi membuat boneka sendiri, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi sebaliknya bertanya, apakah Pun Nanzi akan melihat melalui Zhou Peng? Si Tunan ragu-ragu sebentar, lalu menjawab, sejujurnya, ketika kamu membuat boneka itu, saya menempatkan beberapa esensi saya di dalamnya. Jadi, jika seorang kultivator jiwa yang baru lahir tidak melihat dengan sangat hati-hati, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kesalahan. Juga, bahwa Pun Nanzi harus berada di pelatihan pintu tertutup sebagian besar waktu, sehingga kemungkinan dia mengetahuinya rendah. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan menembak seperti pelangi ke arah desa.
Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara yang dikenalnya dari dalam. Bocah nakal, bagaimana mungkin ada yang bisa seburuk tukang kayu seperti Anda? Lihat saja, ini bahkan tidak sebagus apa yang bisa dilakukan anak saya. Petik 2. Tuan, Taizu seorang yang abadi sekarang. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Jika saya bisa menjadi setengah besar dari dia, saya akan puas. Petik 2. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tertegun. Dia segera mengirimkan indera ilahinya. Lalu, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Itu adalah teman bermainnya yang sering menyuap ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan kayu. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dan berkata kepada sosok tua di halaman, "Ayah, Taizu kembali, kurang dari P lebih besar dari." Sosok lama bergetar. Dia segera menjatuhkan alat itu di tangannya, memutar kepalanya, dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang terlihat persis seperti putranya. Taizu. Ayah Wang Lin menggosokkan matanya sekeras air mata, mengalir keluar. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya saat dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang dikenalnya itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, "Ayah, Taizu bukan anak yang baik, tidak mengunjungi sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Ini benar-benar Taizu, istri, keluar, putra kami kembali." Ayah Taizu menarik Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ayah Taizu dengan gembira berkata, "Taizu, kau tumbuh lebih tinggi. Anda hampir berhasil mengejar ayah Anda. Anda juga menjadi lebih kuat. Bagus, itu putraku." Petik 2. Pada saat itu, seorang wanita tua berjalan keluar dari rumah. Dia menatap Wang Lin saat air mata jatuh dari matanya. Wang Lin naik dan berlutut di depan wanita tua itu dengan ekspresi kerinduan. Dia berkata, "Ibu, Taizu kembali untuk melihatmu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Anda belum kembali untuk melihat kami sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Apakah kita masih ada di hatimu? Dalam 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus-menerus memikirkanmu." Ketika dia terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis. Ayah Taizu menatap ibu Taizu, lalu berkata, "Anak kita adalah makhluk abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana Anda bertindak. Itu akan menjadi lelucon kota. Little Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Saya akan menelepon Anda ketika Taizu pergi." Petik 2. Little Six tersenyum. Dia dengan cepat merespons dan pergi setelah memberi Wang Lin ekspresi kagum. Malam itu, Ibu Wang Lin membuat banyak makanan enak. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbicara tentang perubahan yang telah terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Wang Lin tidak perlu makan dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi masakan ibunya berbau terlalu lezat untuk dilawan, kurang dari P lebih besar dari. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Heng Yue. Wang Lin ragu-ragu sebentar dan berbohong bahwa Heng Yue Sek pindah, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering itu. Orang tuanya tidak meminta menggali lebih dalam tentang masalah ini. Mereka hanya mengatakan kepadanya untuk merawat tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak yang berubah. Kerabat sering mengunjungi dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin bisa mendapatkan kembali bagiannya dari warisan keluarga. Ayahnya tidak lagi banyak mengukir dirinya sendiri, tetapi ia menerima beberapa murid dan meneruskan perdagangannya. Si kecil 6 adalah yang paling pintar dari muridnya. Dia berhasil mempelajari 50 atau 60% dari keterampilannya. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, saya melihat ukiran kayu yang dibuat Little Six. Mereka cukup baik, tidak seburuk yang Anda katakan." Petik 2. Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Mereka masih terlalu miskin. Ketika saya mengajari Anda cara mengukir, Anda baru berusia 8 tahun, dan Anda sudah lebih baik darinya." Petik 2. Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, "Ya, Taizu kami selalu lebih pintar dari mereka." Saya harus mengatakan, Taizu, Anda tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga datang untuk bertanya tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa abadi juga dapat memiliki keluarga. Karena Anda kembali, tinggal sebentar dan pergi melihat mereka bersama ibu. Jika ada yang bagus,
kita bisa memutuskan masalah ini. Wang Lin tertegun dan tersenyum sedih. Ibu, berapa usiaku? Tolong jangan khawatir tentang ini. Ibu Taizu segera menjadi tidak senang dan menatap Wang Lin. Anak nakal kecil, semua orang seusiamu di desa sudah memiliki anak-anak berlarian. Wang Lin menggosok hidungnya dan berkata, Bu, menciptakan keluarga adalah masalah besar. Tunggu beberapa tahun dan saya akan mengembalikannya. Bagaimana itu? Ayah Taizu melihat bahwa istrinya akan mengatakan lebih banyak. Dia batuk dan berkata, Istri, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra kami adalah abadi. Apakah Anda mengerti makhluk abadi? Bagaimana mereka bisa menikah dengan manusia? Taizu mengatakan bahwa dia akan membawa kembali istri abadi. Apakah Anda mengerti? Ibu Taizu terdiam dan bergumam, apa yang baik tentang keabadian? Dewa dapat meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika saya memiliki daujer abadi dalam bidang hukum, maka putra saya mungkin bahkan tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin dengan masam tersenyum. Tepat ketika dia akan berbicara, ibunya memelototinya dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Saya kira Anda memiliki pandangan yang ditetapkan pada sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatian Anda. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kamu bawa kembali. Ketika Wang Lin melihat bahwa ibunya marah, dia segera berkata, Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan membawamu kembali menjadi daujer mertua yang baik. Setelah makan malam, orang tua Wang Lin mengajukan pertanyaan tanpa akhir sampai larut malam sebelum akhirnya mereka tidur. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.